Katakan Immanuel, Ebenezer, Maranatha. Ya. Nah, 3 kosakata ini akan kita kupas sebaik-baiknya, meresap-meresapnya dalam hidup kita. Karena ini merupakan 3 stasiun hidup kita. Stasiun pertama, Immanuel, di mana Tuhan menyertai kita. Ya saudara, indah sekali bahwa dari 3 sebutan Alkitab tentang Immanuel, 2 ada di perjanjian lama. Dan hanya 1 di perjanjian baru, yaitu ketika ada nama Yesus yaitu Immanuel dari Matius pasal yang pertama. Nah saudara, jadi kenapa saya bilang Immanuel adalah stasiun kita? Dia ini stasiun adalah satu tempat di mana kita berhenti sejenak. Dan kita menunggu kereta berikutnya. Ya, untuk lanjut pada stasiun berikutnya. Ya saudara, sampai pada tujuan kita. Ebenezer berarti sampai di sini Tuhan telah menolong aku. Coba, bukankah ini stasiun? Di mana kita bisa berhenti dan kita bisa tenang, kita bisa damai, kita bisa nyaman ketika kita dalam perjalanan hidup. Ya saudara, kalau kita melihat video di televisi dari para orang-orang yang harus berpindah dari tanah air mereka ke tempat yang lain karena digempur oleh pesawat-pesawat tempur jet, oleh karena bom dan lain sebagainya. Saudara bisa merasakan gimana pedihnya. Saya kalau melihat itu, saya skip, saya mau cari stasiun televisi yang lain. Saya tidak suka stasiun kayak begitu. Itu sangat mengerikan. Itu sangat mengiris hati kita. Ya, saudara, banyak kali manusia hidup di dalam 1 tahun, 365 hari, saudara, dan mereka bersinggah pada stasiun-stasiun yang mengerikan, yang horor, stasiun-stasiun yang kotor dan kumuh. Dan itu merupakan sesuatu memori dalam sejarah hidup manusia yang tidak baik. Di sana ibu-ibu melahirkan anaknya, bertumbuh di sana. Anak-anak ini cacat kejiwaan. Mereka tidak mengerti arti humanisme. Mereka hanya mengerti tentang kekerasan dan kebengisan dan pertumpahan darah. Apakah stasiun itu yang saudara ingin? Di mana saudara ingin bersinggah, di mana saudara ingin istirahat, di mana saudara ingin meniti perjalanan yang lebih jauh dan lebih indah. Saudara, semua katakan, saya harus memulai perjalanan saya dari stasiun Immanuel. Saya harus memulai perjalanan saya dari stasiun Immanuel. Yang setuju beri tepuk tangan bagi dia. Kita akan kupas ini saudara, dan dari Yesaya pasal yang ke-7 ayat 11 sampai dengan ayat 14, saudara, kita melihat pertama kali Yesaya pasal 7. Kata Immanuel diulangi pada Yesaya pasal 8. Ya saudara. Nah, kenapa ini berhubungan dengan seorang raja yang ragu? Raja yang sepertinya tidak punya stasiun. Raja yang tidak ada damai dan tentram. Selalu bergejolak. Cara ini dia mau coba tempuh. Cara itu dia mau coba tempuh. Dia mau membayar semuanya dengan uang. Tetapi raja ini tidak cukup uang. Itu sebab dia harus memutar otak gimana caranya. Aku harus mengalahkan raja-raja yang dalam tempo 2-3 minggu perjalanan dari negeri yang jauh itu akan sampai ke negaraku. Dan akan menghancurkan kerajaan dan istanaku. Saudara, datanglah Nabi Yesaya dan berkata, Raja Ahaz, kenapa kamu gelisah dan kenapa kamu tidak percaya pada kuasa Allah? Cobalah minta yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Pasti Tuhan akan memberi kepada kamu. Apa jawab raja ini? Menurut saya jawabannya agak kurang ajar. Dia bilang begini, enggak, aku tidak mau bikin susah Tuhan. Memangnya Tuhan siapa? Saudara, dia merasa bahwa dia setara dengan Tuhan. Aku enggak mau bikin susah dia, kata raja. Saudara, itu sebab Nabi Yesaya menjawab,
satu jawaban yang telak sekali. Yaitu dia memberikan sesuatu ilustrasi yang baru sekian abad berikutnya akan terjadi. Dia berkata pada Raja Ahaz, baik, kalau kamu tidak mau minta, aku akan memberi tanda. Yaitu seorang gadis muda, yaitu seorang perawan, akan mengandung dan melahirkan seorang anak yang akan diberi nama Immanuel. Coba, saudara. Jadi kalau kita meneliti rangkaian, ya, ini frame yang dibikin oleh Yesaya, ini merupakan sesuatu yang ajaib, yang indah dan luar biasa. Bahwa satu-satunya yang kau bisa harap hanyalah yang bernama Immanuel. Kamu harus tinggalkan kamu punya pikiran. Pikiran kamu yang merendahkan kuasa Tuhan. Pikiran kamu itu akan dikalahkan oleh seorang gadis, seorang perawan yang akan mengandung dan melahirkan Immanuel. Ya saudara, itu sebab kita membutuhkan 3 stasiun. Stasiun yang pertama Immanuel, stasiun pertengahan adalah Ebenezer, dan stasiun terakhir adalah Maranatha. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, Immanuel. Ya, kita akan baca Yesaya 7 ayat 14. 1, 2. Sebab Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ya. Nah, saudara, ini jawaban dari Nabi Yesaya. Saya anggap ini sesuatu hal yang sangat misteri dan ini membuat Raja Ahaz dia sangat terhenyak bahwa dia tidak sadar kalimatnya tadi itu merendahkan Tuhan. Ya, saudara. Nah, ini adalah bagian yang pertama, katakan Immanuel. Ini pasal 7 dan juga satu kali lagi dalam pasal yang ke-8 dan dalam perjanjian baru dari Matius 1 ayat yang ke-23. 1, 2. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, stasiun pertama kita adalah Allah menyertai kita. Menurut saudara, saudara senang apa tidak? Sangat senang. Saudara akan merasa bahwa saudara, aduh, aku ada pada suatu tempat yang sangat aman. Suatu tempat yang hangat. Suatu tempat yang terjaga dengan baik. Suatu tempat di mana aku bisa melanjutkan pada cita-cita rencana Allah yang indah di depan di sana. Saudara, if you don't have such kind of station in your life, this is the first station that you have to start it. Kalau saudara tidak mulai dari stasiun Immanuel, maka tidak ada yang menyertai saudara. Raja Ahaz punya pikiran, kalau aku bisa dapat uang yang banyak ya, aku akan sewa tentara-tentara dari raja-raja. Dan aku akan bisa bertahan. Saudara, Raja Ahaz kehilangan akal rohaninya. Padahal dia diangkat oleh Tuhan. Tetapi terlalu banyak duniawi yang membuat dia menjadi keduniawian. Saudara, tidak sedikit hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, pelayan sidang. Semakin tahun, semakin kesini, semakin mau kiamat, semakin keduniawian. Dan menganggap enteng peranan Immanuel dari Yesus Kristus. Saudara, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara, katakan saya harus memulai dari stasiun Immanuel. Karena di situ ada juru selamat saya. Saya tidak main-main untuk tahun ini. Yang setuju beri tepuk tangan. Saudara yang kekasih, akhir tahun kemarin sudah ada beberapa pertanyaan dan permohonan doa. Ketakutan. Saya tanya, apa usaha Anda?
Saudara, ada yang jawab gembala sidang. Ada yang menjawab businessman. Lebih banyak businessman. Saudara, tahun yang akan datang ini sudah membayang, sudah menerawang apa yang bakal terjadi. Saudara, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Saudara, itu sebab saya dan saudara kita perlu memulai perjalanan kita 357 hari yang tersisa dalam tahun ini dengan stasiun kita yang pertama. Sebutkan, stasiun apa? Katakan, Immanuel. Tuhan beserta saya. Stasiun yang dahsyat. Saya pasti menang. Saya tiba di tujuan. Setiap kali sebelum tiba, saya ada stasiun Ebenezer. Tuhan menyertai saya sampai di sana. Dan pada akhirnya, saya akan tiba di stasiun yang terakhir. Maranatha. Yesus datang kembali. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, inilah kerinduan hati saya. Untuk saya mengajak semua saudara, ayo kita ada pada stasiun-stasiun di mana itu keluar biasaan dari Allah akan diungkapkan dan dijadikan realisasi. Para kekasih, kita akan masuk pada bagian Immanuel, God with us. Immanuel, Allah beserta kita. Saudara, why? Kenapa manusia perlu Immanuel? Ya, saudara, seperti Raja Ahaz, dia tidak mempunyai satu pikiran yang rohani. Sehingga dia mengatakan, aku gak mau minta sama Tuhan. Aku gak mau bikin repot Tuhan. Wah, hebat sekali ya manusia kayak begini ya. Manusia setan ini. Saudara, dia tidak mau minta karena dia tidak mau bikin repot Tuhan. Saudara. Nah, kenapa manusia perlu Immanuel? Ya, saudara. Satu, karena alasan spiritual. Katakan, demi hal spiritual. Ya, katakan, demi hal emosional. Katakan, demi segi filosofis. Ya, saudara, 3 dimensi inilah seorang manusia yang menerima Immanuel, juru selamat. Ya, saudara. Jadi, kalau kita tidak memulai dari hidup rohani, apa hidup rohani? Segi rohaninya apa? Kita perlu Immanuel, kita perlu ditebus dosa kita. Perlu apa tidak? Perlu. Sebelum saya dan Anda meninggal, kita harus beres dengan Tuhan. Karena pada saat kita meninggal, bila belum beres urusan dosa kita, maka tidak ada pengampunan dan tidak ada tempat yang lain kecuali neraka. Ya, itu sebab kita harus bikin tegas, kita harus bikin jelas. Kontrak harus kita tanda tangani sekarang. Tidak bisa ketika kita mau mati. Ya, saudara, sekarang ini ketika saudara mendengar suara Tuhan, jangan mengeraskan hatimu, kata Alkitab. Seperti pada masa pencobaan di gurun pasir, itu orang-orang Israel. Tetapi pada saat kita mendengar firman, kita harus menerima dengan hati yang luas dan terbuka, penuh dengan ucapan syukur. Tuhan, hamba datang lagi ke rumahmu ini, bisa mendengar harapan yang baru, bisa menerima perjanjianmu Tuhan. Dokter mengatakan hamba ada sakit ini dan ini gawat. Kadang-kadang dokter itu baik hati dan membesarkan hati hamba. Padahal realita laboratorium, hasil diagnosis, hasil radiologi, hasil biopsi, semua tidak bagus Tuhan. Tapi memang dokter memang harus bermulut manis. Lalu kalau saudara mengalami kasus sedemikian bagaimana? Saudara, engkau harus penuh dengan pengharapan kepada Tuhan. Engkau bukan hanya memiliki Dia sebagai juru selamat. Engkau memiliki Dia sebagai satu stasiun di mana engkau boleh tinggal di sana dan engkau boleh meredakan segala gejolak, kurang percayamu, khawatir dan takutmu. Di situ engkau boleh
berserah kepada Tuhan. Di situ engkau boleh berbicara. Engkau boleh mengatakan isi hatimu kepadanya. Engkau ada pada stasiun Immanuel. Tahun ini kiranya saudara mempunyai satu stasiun di mana saudara bisa bercengkrama, saudara bisa lebih dekat dengan Tuhan. Saudara, kesempatan ini masih diberi. Saya tidak tahu sampai kapan kita masing-masing mempunyai kesempatan. Tiba waktunya kita harus meninggal dan tidak ada kesempatan lagi. Itu sebab hidup rohani, katakan itu sebab hidup rohani saya harus sangat beres. Kalau hidup rohani saya nggak beres, saudara. Satu, saya tidak menerima penebusan dosa. Dia tidak bisa membimbing saya pada segala jalan kebenarannya. Tidak ada kebenaran yang berarak di depan saya. Tidak ada kemuliaan yang berarak di belakang saya. Saya tidak mungkin ada di tengah-tengah dari perarakan ilahi yang dahsyat sepanjang umur hidup saya yang tersisa. You must have all the things that God already promised to you. Before you, at the front of you, He must be the righteousness of God through the words of God. He must marching on before you, at the front of you. Not by yourself. And then God will send the second things behind you. That is all the blessing and the honor of God and the glorious of God will be behind you. Saudara, kalau saya dan saudara tidak mengerti rahasia ini, kita mengentengkan hal rohani. Pokoknya aku bisa nabung, aku bisa makan, aku bisa nyekolahkan anak. Aku kalau sakit juga aku mempunyai cadangan uang. Aku bisa berbuat apa saja mumpung aku masih hidup. Seperti Raja Ahaz. Ya, raja yang tidak menghargai Tuhan. Itu sebab anak-anak Tuhan semua katakan, demi perkara rohani saya membutuhkan Immanuel. Yang setuju beri tepuk tangan bagi dia. Hal yang kedua, faktor kedua atau dimensi kedua dari kenapa orang perlu Immanuel adalah segi emosionalnya. Semua orang yang masih hidup mempunyai segi emosional. Emosional ini bukan hanya emosi, marah-marah, tidak. Emosional ini juga mempunyai tanda-tanda yang baik, ya, bahwa secara emosional kita ini orangnya tenang. Kita ini orangnya bisa pikir baik, orangnya tidak gerusa-gerusu. Secara emosional kita orangnya sabar, kita orangnya suka membantu orang. Nah, ini kata emosional ini bukan hanya negatif, ya, tetapi ada positifnya. Saudara, kenapa saya bilang segi emosional? Karena Immanuel, katakan karena Yesus yang Immanuel memberi kenyamanan dan damai kepada saya. Saudara, betul apa tidak? Ya. Demi saudara mempunyai sisi emosional, maka datanglah Immanuel. Dia mau datang memberi kepada saudara apa yang saudara inginkan, supaya saudara mempunyai hati yang damai, yang nyaman, dan itu akan membuat Tuhan melihat memang benar kamu sangat menantikan jawaban. Oke, aku akan mengangkat martabatmu. Aku akan mencintai kamu. Terus segi emosional dari Immanuel adalah dia mau memberikan kenyamanan dan ketenangan damai sejahtera. Katakan, saya membutuhkan ketenangan dan damai sejahtera pada sisi emosional saya. Saya yakin kalau saudara mendengar penjelasan ini, dan saudara minta Tuhan memberikan kepada saudara sisi emosional yang ilahi, yang rohani, maka Tuhan akan mengubah semua karakteristik kita. Yang gerusa-gerusu, yang tidak hormat ini dan lain sebagainya, yang keburu-buru, yang gak mikir tentang orang lain, pokoknya aku. Tuhan melihat anakku, kamu mau bikin baik pribadi kamu, karakter kamu, emosional kamu. Oke.
aku akan turun tangan. Saudara, tolong saudara membantu Tuhan menjawab lebih cepat permintaan saudara. Dengan saudara mempunyai stasiun Immanuel, di mana saudara punya emosional. Saudara dengan Roh Kudus, katakan dengan kuasa Roh Kudus. Dengan kuasa Roh Kudus, saya harus menaklukkan sisi emosional saya, supaya berkenan kepada Allah Roh Kudus. Amin. Maka sisi emosional inilah Tuhan melihat, Tuhan menilai, anakku kamu berubah banget. Kemarin kamu gak kayak begitu. Bahkan tadi pagi kamu gak seperti itu. Tapi sekarang kamu sudah berubah. Coba, tidakkah Tuhan jatuh hati sama saudara? Tidakkah Tuhan jatuh hati sama saya? Saya katakan ini stasiun. Perkataan kata stasiun ini direct, langsung aja ketika saya bicara tadi pertama kali kata stasiun. Saya itu nggak punya persepsi, saya tidak punya kata-kata yang saya rancang lebih dulu di rumah, di pasuri, nggak ada. Saya juga heran, tahu-tahu aja ceplos stasiun. Karena memang kita dalam perjalanan. Ya, saudara, sisi emosional kita inilah yang meruntuhkan pribadi saya, pribadi saudara. Orang sepintar apapun, kalau sisi emosionalnya, karakteristiknya, integritasnya, ya, itu tidak bagus. Ya, tidak bagus. Tidak bagus. Saudara, saya membaca satu kisah di Jerman. Seorang mahasiswa dari satu negara, saya tidak perlu sebutkan. Dia ini orang perempuan ya, pemudi ini, anak gadis ini jenius. Otaknya encer. Dan sudah lulus, saudara, di Jerman, dan dia sedang mencari pekerjaan. Saudara, ternyata yang brilian cuma otaknya. Sisi emosionalnya, pribadinya, karakteristiknya buruk. Dia kedapatan, ketangkap basah, naik bus, tidak bayar, tidak pakai karcis. Itu pertama kali. Ya. Kemudian dia bisa merekayasa sehingga dia bisa naik lagi tanpa membayar tiket bis tersebut. Ketika dia melamar pekerjaan, ya saudara, mereka buka itu perusahaan. Dan mereka mendapatkan bahwa gadis ini, dia sudah berpuluh-puluh kali tidak bayar naik bis. Saudara, selesai testing akademis, selesai dia lulus, tinggallah interview pribadi. Dan ketika dia diinterview, jawabannya bagus. Tetapi yang menginterview mengatakan, sayang nona, kami tidak bisa menerima kau. Oh, bukankah hasil interview saya bagus? Hasil testing saya tertulis juga bagus. Semua bagus. Anda memang jenius. Tetapi karakter Anda jelek sekali. Kaget dia. Apa alasan Tuhan mengatakan demikian tentang pribadi saya? Kami mendapatkan nona berpuluh-puluh kali naik bis tidak bayar. Kaget dia. Dia kepengen omong, kok kowe ngerti? Kepengen dia bilang gitu. Ya, tapi dia tahan. Saudara, apa yang terjadi? Pucat pasi dia. Saudara, diungkapkan dia punya trik sehingga dia bisa tanpa bayar keliling kota, keluar kota tanpa bayar. Lemes dia, pucat, tanpa pamit dia keluar dari ruangan dan dia berjalan keluar, dia menangis. Saudara yang kekasih, kalau seorang tidak pada stasiun Immanuel,
maka dia akan runtuh semuanya. Dia akan runtuh semuanya. Apa yang dia telah bangun, apa yang telah dia usahakan. Ya, puji Tuhan, kebetulan dia punya otak yang sangat encer. Dan dia menghasilkan nilai-nilai yang baik, tidak menjamin bahwa dia mendapatkan pekerjaan. Bahkan dari orang yang sama-sama berdosa dengan dia. Saudara, orang yang sama berdosa dengan dia pun mengetahui dia punya dosa dan menolak dia. Bayangin Tuhan yang imakulata, yang tidak mempunyai dosa sama sekali. Bagaimana dia bisa melihat saya? Bagaimana dia bisa melihat saudara? Dan apa nilai saya, apa nilai saudara? Itu sebab kenapa kita membutuhkan Immanuel. Supaya kita punya hidup ya, secara emosional. Kita diperbarui, diperbaiki. Ya, saudara, dirubah. Katakan dirubah. Diurapi Roh Kudus. Penuh dengan firman. Itulah saya yang baru sepanjang tahun ini. Amin. Bila emosional kita benar-benar berkenan kepada Tuhan, ya, kita merasa nyaman, kita merasa damai, kita dekat dengan Dia, maka Dia akan memberikan pengangkatan martabat dari semua keadaan kita. Perjalanan hidup orang tidak ditentukan dari berapa banyak uang yang dikasih oleh orang tuanya, oleh omnya, atau bulenya, atau kakaknya kepada dia. Tidak. Bukan untuk membiayai dia. Perjalanan keberhasilan seorang anak Tuhan, ketika dia dekat dengan Tuhan, dia banyak menerima firman, saudara. Dan dia seorang yang sangat mempunyai integritas, dengan emosional yang baik. Saudara, maka Tuhan akan mengangkat martabatnya, dan Tuhan akan mencintai dia seumur hidup dia. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. 3 dimensi filosofis atau filsafat kita sebagai manusia. Kata filosofis atau falsafah itu adalah sesuatu yang mendasari dari awal sampai pada akhir. Ya, saudara. Nah, itu sebab dimensi filosofis dari Immanuel adalah kita diberi makna dan tujuan hidup. Katakan, saya diberi oleh Immanuel makna hidup dan tujuan hidup. Ya, saudara. Jadi saya dan saudara harus mengerti bahwa kita bukan hanya secara rohani, secara emosional, atau karakteristik kita, secara kejiwaan, psikologis, tetapi lebih dalam daripada psikologis adalah filosofi. Saudara. Nah, ini yang harus kita minta supaya Tuhan mengubah hidup kita. Supaya luar kita ini, saudara, dan dalam kita itu sama. Artinya apa? Kita dapat makna dan tujuan hidup. Anak-anakku yang masih muda dan remaja, nomor 3 ini penting sekali buat kalian. Atau kalian akan terkapar dan tidak ada yang mau pakai kalian untuk keberhasilan kalian. Secara filosofis kita tahu, aku makna hidupnya apa. Enggak sembarangan. Aku bukan orang sembarangan. Aku punya tujuan hidup. Aku anak Tuhan. Stasiunku terakhir adalah Maranatha. Saudara, kalau saya dan saudara mengerti akan hal ini, maka kita akan selalu belajar kebenaran. Itu sebab kalau saya dan saudara mengizinkan Roh Kudus bekerja pada malam ini dan kita mengurapi dahi kita dengan minyak, maka saya yakin kita bisa dirubah. Nggak ada yang bisa merubah saya, nggak ada yang bisa merubah saudara. Selembut apapun saudara, semua katakan hanya Immanuel. Tuhan yang menyertai saya, Dialah yang berhak, berkuasa mengubah saya. Secara spiritual, secara emosional, dan secara filosofis. Amin.